memprediksikan gitu nggih. Di tahun misalkan tergantung nanti kontraknya berapa tahun. Misal kontraknya 10 tahun berarti kan sampai tahun 2034. Nah, di tahun 2034 kita modelkan berapa besar sih perubahan yang terjadi di lahan saya. Misalkan oh ternyata ada perubahan sekitar 2 hektar menjadi lahan terbangun. Misalnya nanti saya bangun rumah di situ dan seterusnya. Nah, di situ nanti kita hitung di situ. Oh, ternyata karbonnya selama selama perubahan tahun ini dia itu bisa menyimpan sebanyak 100 atau meningkat 100 ton per hektar. Nah, 100 ton per hektar inilah nanti yang nanti akan digunakan atau diberikan insentifnya seperti itu. Dikalikan nilai insentifnya misalkan nanti per 1 ton itu bisa mendapatkan 1 juta, ya tinggal dikalikan 1 juta dikalikan 150 tadi. Nah, itulah yang dinamakan sebagai carbon offset tadi. Nah, walaupun memang kadang sekarang beberapa beberapa itu di paper itu mengatakan bahwa carbon offset ini dikatakan sebagai serapan karbon gitu ya. Ya, ya memang benar sih kalau dalam kita bicara dalam konteks ini memang kemampuan menyerap, tetapi sebenarnya dalam konteks teori yang benar serapan tadi yang saya sampaikan adalah dari perpindahan atau fluxnya gitu nggih. Ini lebih ke arah yang dinamakan sebagai carbon offset atau selisih karbon yang dihitung. Nah, dalam pemodelan RDD, selisih karbon inilah yang kita hitung seperti itu. Nah, dan tentunya kalau melihat dari ini, geografi PJC ini sangat berperan besar karena yang bisa memodelkan tadi ya perubahan penggunaan lahan ini jelas ilmu kita sudah sangat mahir di situ ya dengan berbagai macam klasifikasi baik yang supervised, unsupervised ataupun pakai yang OBIA ataupun pakai yang macam-macam itu bisa kita ini. Bahkan sekarang untuk simulasi prediksi pun juga sudah semakin banyak metodenya yang bisa digunakan untuk memprediksi ke depan seperti apa kondisi perubahan lahan dan seterusnya itu juga cukup banyak seperti itu. Nah, ini untuk model RDD ya. Jadi sehingga nanti yang akan coba kita laksanakan di tutorial di kali ini adalah basisnya dengan menggunakan carbon offset tadi ya. Nah, ini untuk model karbon REDD yang sekarang banyak digunakan. Jadi ada dua sebenarnya. Ada yang model dari KASA model. Jadi dia menghitung dengan nilai NPV-nya tadi. Sehingga nanti bisa ketemu carbon storage. Ataupun dengan model invest model. Yaitu tadi saya sampaikan dengan menghitung above ground, underground, soil carbon density. Sehingga nanti bisa diketahui carbon storage dan baru kita modelkan. Nanti kalau pengen lebih jauh membaca papernya nanti ini ada eh, judul papernya bisa diunduh langsung di cari aja di Google bisa atau di platform peramban yang lain. Nah, ini yang saya pengen nanti tutorialkan di kesempatan hari ini yaitu dengan model karbon namanya Invest. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini sudah sering mendengar ya Invest. Jadi sebenarnya karbon Invest ini tadi untuk memodelkan carbon storage dan juga sequestration model dengan membandingkan antara karbon yang tersimpan di tahun X atau tahun tertentu tahun sekarang dengan karbon sekuestrasi atau cadangan karbon di tahun tertentu di masa yang akan datang. Jadi mau 10 tahun, mau 15 tahun, mau 30 tahun itu bisa asalkan ada data penggunaan lahannya itu, perubahan penggunaan lahan dan seterusnya itu yang nanti tinggal dimodelkan saja. Nah, model Carbon Invest ini dikembangkan oleh salah satu universitas di luar negeri yaitu Stanford University dengan nama proyeknya adalah Natural Capital Project dan ini digunakan untuk mendukung skema perdagangan karbon gitu, nggih. Dan konsep yang digunakan adalah dengan menggunakan carbon offset. Nah, itu tuh. Dan nanti Ibu kalau pengen lebih jauh mendalami dan seterusnya nanti silahkan monggo boleh eh, bisa klik link di sini ya. Nanti ke Natural Capital Project dari Stanford ini baik untuk mendownload dari mendownload dari programnya ataupun nanti contoh datanya terus yang diperlukan apa nanti boleh lebih jauh disampaikan boleh jauh diklik di link yang saya berikan ini. Nah, terus untuk yang model carbon invest ini apa yang dilakukan? Nah, ini saya sampaikan. Di sini sebenarnya intinya dari untuk pemodelan karbon invest ini data yang perlu digunakan itu ada beberapa data. Pertama, kita perlu namanya data LULC atau land use land cover boleh, mau pakai land cover boleh, mau pakai land use boleh gitu ya. Nah, sehingga biasanya LULC ini monggo bisa dimodelkan dengan mau model apapun. Bisa menggunakan OBIA, mau digitasi manual OBIA, atau menggunakan machine learning pakai supervised unsupervised
atau mau nanti menggunakan anu ya mau kayak SVM metodenya atau pakai maximum livelihood atau pakai random forest dan seterusnya itu monggo. Bisa menggunakan macam-macam tapi nanti intinya yang dibutuhkan adalah dari kondisi LULC di tahun tertentu dengan tahun tertentu yang akan dimodelkan. Termasuk nanti untuk akurasi assessment perlu dilaksanakan ya, perlu dilaksanakan untuk mengetahui LULC-nya ini apakah tingkat validasinya atau akurasinya berapa persen dan seterusnya. Saya kira itu nanti mungkin Bapak Ibu sudah banyak paham terkait dengan itu. Nah, dari situ nanti ditambahkan dengan data dari carbon pools atau nilai-nilai karbon ini nanti bisa dibuat model. Jadi misalkan eh, di tahun 2023 berapa besar sih manfaat yang bisa saya dapatkan ketika saya bisa menkonservasi sekian hektar. Di tahun berapa bisa berapa dan seterusnya nanti bisa dimodelkan. Termasuk dengan metode invest ini dengan program atau apa software ini Bapak Ibu juga bisa membuat model misalkan nanti diskenariokan misalkan apakah perubahan penggunaan lahannya atau prediksinya itu seperti business as usual dengan dasar misalkan oh dengan kondisi yang ada sekarang seperti yang kita modelkan untuk perubahan penggunaan lahan biasanya ya. Jadi misalkan dengan ada triggernya tertentu, kita modelkan ke depan itu seperti apa, itu kan business as usual, ataupun dengan menggunakan strategi adanya integrasi kebijakan di situ. Misalkan untuk strategi sustainable development skenario-nya bisa dibuat, nanti bisa dimodelkan. Kira-kira seperti apa itu bisa nanti menggunakan software itu. Dan ini contoh tampilan dan data yang diperlukan ini nggih. Data land cover tahun X tahun tertentu, misalkan tahun berapa yang mau kita modelkan dan juga data land cover tahun Y. Misalkan kita mau modelkan 10 tahun ke belakang, berarti tahun 2024, tahun 24 tahun 2004 sampai tahun 2024 misalkan. Berarti butuh data land cover tahun 2004 dan data land cover tahun 2024. Kalau ranahnya kita pengen tahu yang mundur. Kalau kita mau prediksikan juga boleh, misalkan land cover tahun 2024 untuk tahun sekarang dan land cover tahun 2034 dari hasil model prediksi seperti itu juga boleh. Dan data tabel nilai cadangan karbon tiap land cover seperti itu. Nah, ini data yang wajib ya. Tiga ini wajib. Tapi kalau yang bawah seperti skenario, seperti valuasi ekonomi ini sifatnya opsional. Kalau Bapak Ibu pengen memodelkan tadi yang saya sampaikan membuat model seperti business as usual ataupun dengan adanya intervensi kebijakan tertentu itu boleh membuat namanya skenario dan covernya. Nah, untuk valuasi ekonomi tergantung, misalnya mau dihitung nggak nilai ekonominya, misalkan pengen dihitung ya dimasukkan aja, kalau misalkan tidak ya tidak masalah. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh datanya ya. Untuk data land cover nanti Bapak Ibu perlu menyiapkan data dalam bentuk raster. Jadi bukan vektor. Nah, kalau datanya vektor bagaimana ya? Silahkan dikonvert dulu menjadi raster. Saya kira di ArcGIS bisa nggak? Sangat mudah. Pakai saja apa itu vektor to raster gitu. Itu bisa diubah gitu. Tapi untuk memodelkan ini perlu data dalam bentuk raster. Ini contohnya untuk land cover. Terus kemudian Bapak Ibu juga butuh data nilai cadangan karbon dalam bentuk .csv. Nah, isinya apa? Isinya itu nanti di dalamnya Bapak Ibu harus punya nilai cadangan karbon di tiap penggunaan lahan yang Bapak Ibu tadi buat. Jadi contohnya misalkan kasusnya maaf. Misalkan penggunaan lahan ini yang Bapak Ibu gunakan ini ada 10 totalnya, ada 10 penggunaan lahan, ada 10 tipe penggunaan lahan. Berarti nanti di tabel nilai cadangan ini juga harus muncul ada 10 penggunaan lahan. Nah, terus dapatnya dari mana? Seperti C above ground, below ground, soil atau dead soil ini Bapak Ibu monggo boleh menggunakan data sekunder atau menggunakan data lapangan. Bisa. Jadi misalkan pengen data lapangan, ya berarti tinggal nanti di lapangan saja dihitung semuanya, baru dimasukkan ke sini di tiap penggunaan lahan, ataupun menggunakan data sekunder dari penelitian terdahulu, atau mungkin beberapa dari model yang sudah pernah dikembangkan, karena sudah banyak yang model dikembangkan ya dengan menggunakan data ini juga sudah banyak saya kira. Jadi bisa menggunakan data literatur yang sudah pernah dilakukan atau dengan menggunakan data primer dengan lapangan. Intinya, pokoknya semua penggunaan lahan yang ada di data peta penggunaan lahan itu harus masuk semua di sini dalam bentuk format CSV seperti itu. Ya itu Bapak Ibu untuk data yang diperlukan.
Terus kemudian ini untuk tampilan software investnya, ini mungkin saya langsung aja nganu nggih ke untuk downloadnya bagaimana? Downloadnya nanti Bapak Ibu monggo boleh mendownload di link yang sudah saya berikan nggih. Tadi sini saya coba contohkan cara untuk mendownloadnya. Karena ini sudah free access, monggo Bapak Ibu nanti bisa mendownload masing-masing. Nanti Bapak Ibu buka saja eh, namanya http naturalcapitalproject.stanford.edu. Nah, Bapak Ibu nanti tampilan webnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu boleh klik software, terus invest software. Nanti di sini ada download user guide dan juga data source. Nah, di sini ada panduannya semua Bapak Ibu. Monggo. Kalau Bapak Ibu pengen mendownload softwarenya, nanti klik aja yang untuk yang pengguna Windows ini, yang pengguna Mac ini gitu ya. Kalau pengen Bapak Ibu pengen nanti mencoba mencoba secara mandiri, data dummy-nya juga sudah disiapkan. Ini bisa diklik individual sampel dataset seperti ini. Nanti tinggal di-download saja. Boleh. Nah, nanti setelah itu tampilannya setelah masuk akan muncul tadi yang saya sampaikan. Tampilannya akan seperti seperti ini ya Bapak Ibu. Tampilannya kan seperti ini. Nah, tampilan invest ini nanti ketika Bapak Ibu sudah download, sudah install di laptop Bapak Ibu, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan di sini akan banyak ya. Jadi invest ini skenario-nya banyak. Jadi digunakan untuk memodelkan misalkan apa ya, urban flood risk mitigation, ada untuk memodelkan sediment delivery ratio SDR, memodelkan macam-macam lah. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja kalau pengen memodelkan yang karbon, klik yang carbon storage and sequestration. Tinggal klik carbon storage dan sequestration. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini penggunanya sangat mudah untuk saya kira juga is to access gitu ya, sangat mudah sekali. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu masukkan saja data-data yang Bapak Ibu sudah kumpulkan tadi ke dalam software ini. Nanti otomatis software ini akan mengenerate dan juga nanti akan menghasilkan hasil yang eh, diinginkan. Pertama nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi workspace. Workspace ini adalah Bapak Ibu memilih folder tempat menyimpan semua data gitu nggih. Nanti silakan Bapak Ibu boleh isikan nanti misalkan tinggal diklik aja yang gambar folder ini. Nanti Bapak Ibu boleh memilih foldernya atau nanti hasil-hasilnya itu mau disimpan di folder apa. Seperti itu gambarnya untuk workspace-nya di mana. Terus kemudian ini file suffix ini opsional. Bapak Ibu monggo nanti mau memberi nama file-filenya, misalkan tidak pun juga tidak masalah. Terus kemudian untuk current LULC, Bapak Ibu silahkan boleh nanti buka pada peta pengguna lahan yang tahun X, tahun awal gitu ya, yang Bapak Ibu mau gunakan. Misalkan Bapak Ibu mau tahu nih di tahun 2004, misalnya memodelkan LULC tahun 2004 sampai 2024. Berarti untuk yang current LULC-nya isikan aja yang tahun 2004. Dibuka nganu ya. Tapi data yang format raster. Terus untuk yang Carbon Pools ini silahkan nanti diklik yang folder, pilih file yang dalam bentuk CSV yang berisi tadi yang saya sampaikan, tabel-tabel nilai cadangan karbon di tiap penggunaan lahan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu nanti bisa run langsung di sini ya. Kalau sudah nanti Bapak Ibu bisa nganu nggih, ini saya contohkan nggih. Saya contohkan tadi saya coba modelkan dengan menggunakan data dummy dari sana. Ini untuk cadangan karbon untuk 1 tahun saja, misalkan tahun 2004 misalkan. Ini workspace-nya saya pilih di file folder project di Carbon Technologies, kemudian tadi current LLC-nya saya pilih yang LLC current Willamite Active dan ini yang CSV-nya. Terus nanti run, nanti hasilnya akan keluar seperti ini ya, Pak. Nah, nanti hasilnya di sini akan keluar eh, langsung nilai besarnya cadangan karbon di tahun X itu. Misalkan tahun 2004, berarti tahun 2004 itu. Kalau Bapak Ibu run, jadi langsung keluar. Oh, berarti nanti di wilayah di bagian ini nilai cadangan karbonnya berapa dan seterusnya Bapak Ibu langsung bisa baca di petanya, dibuka di peta. Nanti langsung otomatis bisa, tinggal di run aja. Itu jika hanya pengen tahu di 1 tahun. Misalkan kita pengen di 2 tahun gitu ya. Jangan karbon offset di 2 tahun tadi yang saya sampaikan jangan karbon offsetnya. Kalau ini hanya jangan karbon di 1 tahun.